Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Saya doakan semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penuh keberkahan, sehingga bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kali ini admin akan membahas tentang cadar. Apakah cadar adalah bagian dari ajaran Islam ataukah bukan? Dan admin juga akan membahas soal seorang pria yang memakai cadar di Indonesia. Untuk apa pria tersebut memakai cadar? Simak baik-baik. Rupanya cadar atau dalam bahasa Arab disebut niqab sudah digunakan sebelum Islam datang. Penggunaan cadar di daerah gurun pasir sangat membantu seseorang dari hembusan angin dan pasir. Pasir yang bertebaran sangat mengganggu wajah, khususnya mulut. Seorang penulis atau ulama yang bernama Abdul Halim Abu Syuqqa dalam kitabnya yang berjudul An-Niqab fi Syariat Al-Islam pada volume 4 halaman 220 yang kitabnya terbit di tahun 2008 menyatakan bahwa nikab itu merupakan bagian dari salah satu jenis pakaian yang digunakan oleh sebagian perempuan di masa jahiliyah, dan tidak ada perintah khusus apakah itu wajib ataupun sunnah. Selanjutnya, cadar ini berlangsung hingga masa Islam mulai berkembang tentunya. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mempermasalahkan model cadar ini, tetapi tidak juga mewajibkannya atau menghimbau maupun menetapkan hukum sunnah bagi perempuan. Jadi, kalau seandainya cadar dipersepsikan sebagai pakaian yang dapat menjaga marwah perempuan dan wasilah untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka, sebagaimana telah diklaim beberapa golongan, maka niscaya Nabi Muhammad SAW akan mewajibkannya kepada istri-istrinya, di mana istri-istri Nabi adalah keluarga yang paling berhak untuk dijaga oleh Nabi. Tetapi justru Nabi tidak melakukannya, dan juga tidak berlaku bagi sahabat-sahabat perempuan Nabi. Maka dengan demikian, hal ini merupakan bukti bahwa cadar meskipun terus ada hingga pada masa Islam, hanyalah sebatas jenis pakaian yang dikenal dan dipakai oleh sebagian perempuan atau budaya yang berkembang di zaman itu. Kemudian bagi istri-istri Nabi memiliki perbedaan di mana mereka dikhususkan atas kewajiban mengenakan hijab di dalam rumah dan menutup semua badan dan wajahnya ketika keluar dari rumah sebagai bentuk memperluas hijab yang diwajibkan di dalam rumah. Lalu ada fakta menarik berdasarkan riwayat-riwayat yang bisa kita baca seperti berikut ini. Dalam hadis diriwayatkan oleh Ibn Majah dan diinformasikan dari Aisyah bahwa ia berkata, pada saat Nabi SAW sampai di Madinah, di mana saat itu beliau menikahi Syafiyah binti Huyai, perempuan-perempuan Ansar datang mengabarkan tentang kedatangan Nabi. Lalu saya, dalam hal ini adalah Aisyah, menyamar dan mengenakan niqab, kemudian ikut menyambutnya. Lalu Nabi menatap kedua mataku dan mengenaliku. Aku memalingkan wajah sembari menghindar dan berjalan cepat. Kemudian Nabi menyusulku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari riwayat ini menunjukkan bahwa niqab atau cadar adalah pakaian yang terbilang cukup langka dalam kehidupan sosial umat Islam atau di kalangan perempuan, baik yang ada di Mekah maupun di Madinah. Oleh karena itu, dalam riwayat-riwayat tersebut,
Dalam redaksinya, kata niqab hampir selalu terdapat kata tanakkur atau menyamarkan diri dari orang lain. Maka jelaslah bahwa penyamaran diri dengan menggunakan cadar sebagai tanda bahwa pakaian itu bukan sebagai ajaran Islam. Dan pakaian ini sudah digunakan sebelum muncul Islam. Bahkan dikabarkan juga bahwa ada golongan dari kaum Yahudi menggunakan cadar atau niqab ini. Pemirsa bisa melakukan googling dan menuliskan kata kunci wanita Yahudi pakai cadar di mesin pencari, maka akan ketemu beberapa foto wanita Yahudi pakai cadar. Jadi soal cadar ini menjadi perdebatan dalam ranah fikih dan berkaitan dengan batas aurat bagi perempuan. Walaupun demikian, cadar tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial budaya masyarakat pada waktu itu atau sebelum Islam datang hingga Islam berkembang pesat. Budaya di Arab dan Indonesia sangat berbeda. Jika di Arab menggunakan cadar, mungkin tidak aneh bagi mereka, apalagi yang sudah dari awal nenek moyang mereka sudah menggunakannya. Namun kalau itu digunakan di Indonesia tentu saja sangat aneh. Padahal agama sudah memberikan signal yang jelas bahwa hadirnya agama bukan untuk mempersulit hamba-hambanya, melainkan mempermudah, tetapi bukan dimudah-mudahkan. Bahkan dalam mazhab Malikiyah, penggunaan cadar menjadi makruh jika digunakan dalam lingkungan seperti di Indonesia ini. Bisa dibaca pada kitab Syara Al-Kabir oleh Syekh Ad-Dardiri, volume 1 halaman 218. Bunyinya seperti ini. Makruh bagi seorang perempuan menutup wajahnya dengan niqab, sesuatu yang menutupi mata, saat melakukan salat. Karena hal itu termasuk berlebih-lebihan atau gulu. Lebih-lebih bagi laki-laki. Kemakruhan ini berlaku selama penggunaan niqab bukan bagian dari adat atau tradisi setempat. Nah, dalam hal ini sangat relevan di negeri ini, apalagi adanya ditemukan kasus-kasus yang cukup meresahkan. Adanya pria menggunakan cadar untuk melakukan tindakan yang tidak senonoh, bahkan kabarnya di Timur Tengah juga pernah terjadi hal yang lebih sadis, yaitu seorang pria memakai cadar atau menyamar lalu masuk ke toilet dan melakukan tindakan yang menjijikkan. Bahkan juga pernah ditemukan pria dari ISIS yang mencoba melarikan diri dari Suriah dengan cara menyamar memakai cadar. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Misalnya seorang wanita yang memakai cadar dan akan mengurus dokumen seperti EKTP dan akan difoto, apakah harus tetap menggunakan cadar? Tentu tidak, kan? Cadarnya harus dilepas karena wajah adalah identitas seseorang. Lalu untuk menghindari syahwat seorang pria ketika melihat wajah seorang wanita, maka tidak ada cara lain kecuali dari si pria itu harus memperbaiki pikirannya. Melihat wanita itu bukan semata memikirkan urusan seks atau syahwat, tetapi wajah perempuan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu Maha Indah. Namun ini memang tidak mudah bagi mereka yang sudah dikuasai oleh syahwatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan pikiran yang luar biasa ini bagi manusia untuk selalu digunakan dan dilatih terus-menerus dalam mengontrol dirinya agar tidak terjerumus dalam kenistaan dan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Dan seperti peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu, seorang pria menggunakan cadar untuk menyamar sebagai perempuan, lalu mengikuti perempuan itu ke toilet. Hal ini sudah bisa diketahui bahwa si pria yang menggunakan cadar itu punya kelakuan yang sangat negatif. Na'udzubillah min zalik. Jadi gunakanlah agama untuk memperbaiki dan memperindah hidup ini, bukan untuk melakukan perbuatan bejat atas nama agama
Hidup di dunia ini sementara saja, sedangkan akhirat adalah selamanya. Agama bisa menjadi kendaraan menata hidup manusia agar bisa bahagia di dunia dan juga di akhirat. Wallahu alam bisawab.